Oh, enggak, itu enggak benar. Rapat adat tiba-tiba agama Islam datang rapat adat. Enggak seperti itu. Rapat adat itu ada sebab musabab. Ada sebab karanonyo atau ada sebab kausalitas lirnya. Jadi ada proses maka terjadi rapat adat itu. Tidak sembarangan. Nah, mari saya saya ceritakan kepada kamu. Kalau kamu tahu, ingin tahu. Dahulu kan rapat adat semuanya ada 4 kali nih. Ada 4 kali ada rapat adat. 2 disebut dengan rapat besar adat atau RBA. RBA itu rapat besar adat dengan memotong kerbau tengah duo. Nah, itu. Yang kedua rapat adat biasa, tidak potong kerbau, tapi menetapkan hukum juga. Nah, ceritanya begini. Nenek moyang orang Jambi ini kan berasal dari Hindia belakang, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, yang disebut dengan zaman Proto Melayu. Sesudah itu ada lagi zaman Detro Melayu. Nah, di zaman Proto Melayu atau zaman Melayu tua, nenek moyang orang Jambi ini suka berburu, maka banyak yang tinggal di gunung-gunung, misalnya di daerah Kerinci, di Gunung Mesurai, di Gunung Kerinci, Bukit Sedingin, segala macam. Pokoknya pergunungan lah. Orang waktu itu kan hidup itu kan cari makan, cari tenang, cari tempat berteduh. Nggak ada orang mikir mana nyolahkan anak, mana nak mencari TV, mana nak beli mobil, mana nak ini, nggak ada. Hidup orang masih primitif. Namun demikian orang mulai bergaul. Nah, itu Melayu tua tadi tinggal di gunung-gunung. Kurang lebih 250 tahun setelah itu, 2000 tahun setelah itu, nah datang lagi Melayu Mudo namanya. Melayu Mudo ini suka hidup di pinggir pantai, di pinggir-pinggir sungai. Kerjanya cari ikan, cari makan dari ikan, dari hasil laut. Nah, itu. Lalu timbullah hidup di Jambi ini, orang mulai hidup menetap. Nah, terjadilah ada talang, umur ladang pertama. Ada umur ladang, sudah umur ladang, ada lagi orang numpang berbuat buat ladang dekatnya, lalu dibuatlah kelompok-kelompok, jadilah talang. Nah, kemudian dari talang menjadi kampung. Nah, ketika ada kampung, masyarakatlah banyak, sudah banyak tumbi, sudah banyak kakak kalau sekarang, maka dibuatlah pemangku adatnya yang disebut Kampung Batuo. Nah, tuo, jadi ada tua kampung untuk mengurus kepentingan kampung, begitu. Nah, tua kampung ini sama dengan nenek mama, katakanlah dia kepala kampung, begitu. Nah, sesudah itu lama-lama banyaklah rumah yang orang dibuat, warga sudah lama berkembang, mungkin dia datang dari daerah lain atau sudah ada anak-anak yang telah kawin, sehingga timbullah banyak rumah-rumah. Lalu rumah-rumah ini disusun, lari jajar, sejajar, saling berhadapan. Nah, itu disebut dengan lari jaju nenek mama itu tadi itu. Nah, rumah sejajar, saling berhadapan. Nah, maka disusunnya rumah ini, maka disebutlah ini dusun. Jadi kata-kata dusun itu dari disusun, rumah yang disusun. Nah, karena warga sudah banyak, lalu ditunjuk pula lah seorang pemangku adat untuk menemani kepala kampung tadi. Nah, akhirnya pemangku adat ini disebutlah dengan nenek mama. Maka jadilah Kampung Nan Batuo, Dusun Nan Nenek Mama. Nah, inilah yang menyusun negeri tadi. Nah, masyarakat sudah banyak, hidup mulai berkembang di daerah Jambi ini, timbullah semacam kesepakatan lisan. Nah, timbullah hukum adat yang disebut dengan jumhur. Arti jumhur tuh banyak. Di sana juga orang menyebut seperti ini, di sini juga menyebut seperti ini. Umpamanya kalau ada orang berkelahi, di sana hukumnya butak. Nah, maka di sini juga butak, di situ juga butak, di sini juga butak. Kira-kira begitu. Nah, maka disebutlah hukum adat ini jumhur. Nah, itu. Nah, itu terjadi ribuan tahun lamanya. Terbentuknya hukum adat jumhur itu beribuan tahun lamanya, dipengaruhi oleh agama Hindu. Karena nenek moyang Buddha.
Karena nenek moyang orang Jambi ini dulu Buddha. Nah, bukti kuatnya Buddha itu sampai sekarang, yaitu situs sejarah Muaro Jambi itu pada abad ke-6 sampai ke-12 itu bisa menampung mahasiswa 1.000 orang Buddha itu. Orang pelajar Buddha diajari oleh Dai Mapala. Nah, itu anunya rektor di universitas itu. Nah, begitu. Kemudian pada abad ke-14, pada ke-abad 11 sampai 14 mulailah Islam masuk. Akhirnya Islam sudah berkembang di Jambi ini, dibawa oleh para pedagang, dibawa oleh para perantau, dibawa oleh para orang yang kawin mengawin sana, kawin tempat orang, bawa ke sini, masuk Islam, kira-kira begitu. Akhirnya agama Islam di Provinsi Jambi ini berkembang. Setelah berkembang, maka oleh para ulama, para pemuka-pemuka agama tadi, hukum adat yang ada itu diselidiki, diteliti, mana yang cocok dengan Islam dipakai. Karena hukum adat yang lama itu banyak terpengaruh oleh agama Buddha, agama Buddhis. Yang kita Buddhis. Nah, kalau berdoa, baca bakar kemian, ada sesajen, ada punjung telur, ada punjung ayam, ada punjung hati kambing, dan sebagainya. Banyak itu. Malah ada lagi yang membuang malang, buang celako, bawa kasap, bikin rakit, buang ke laut, buang ke sungai. Nah, begitu. Nah, jadi ketika Islam masuk dan berkembang, maka hukum adat jumhur itu diadakan penelitian, diteliti mana yang cocok dengan hukum Islam dipakai, mana yang tidak cocok dibuang. Maka berubahlah hukum adat ini disebut dengan taliti. Jadi taliti itu hukum adat yang sudah berisi hukum Islam, bukan hukum Islam seluruhnya. Umpamanya kalau ada orang berzina, nah, lalu dihukum, tapi bagaimana cara menghukumnya? Itu adat yang melaksanakan, tata caranya begini. Nah, itu begitu. Jadi semua pelaksanaan atau eksekusi dari hukum diatur oleh adat. Itulah hukum yang disebut dengan nama taliti. Namun segala yang dilarang oleh agama dilarang juga oleh adat waktu itu. Akhirnya karena Jambi ini kan luas, sepanjang Sungai Batanghari, sungai-sungai lain ada juga orang. Sungai Batanghari ini kan 1.000 kilo panjangnya. Maka terjadilah dualisme hukum di tengah masyarakat. Ada orang yang masih memakai hukum jumhur, ada orang yang memakai hukum taliti. Taliti, ingat, bukan teliti, taliti. Jadi kalau merangin disebut dengan bumi tali undang tambang teliti itu salah. Bumi undang tambang taliti yang benar, pakai taliti. Kalau taliti itu nama hukumnya, kalau teliti pekerjaannya itu. Nah, lihat, karena ada dualisme hukum tadi, ketika itu memerintahlah orang kaya hitam. Maka oleh orang kaya hitam untuk menghilangkan dualisme hukum yang ada di wilayah kerajaan Melayu Jambi ini, maka diadakanlah rapat besar adat di Bukit Siguntang. Rapat besar adat, RBA. Kenapa dibilang rapat besar adat? Rapat besar adat itu disakralkan dengan memotong kerbau tengah duo. Yang dikatakan kerbau tengah duo itu kerbau yang hamil tuo. Kerbau hamil itu dibilang satu dia duo, dibilang duo dia satu. Maka orang adat Jambi menyebut kerbau tengah duo. Itu sakralnya. Nah, darah, daging, tulang, kotoran ditanam bersama dengan rambut yang dipertuan berdarah putih sebagai saksi kepada bumi dengan langit bahwa benar ada rapat adat. Nah, itu yang pertama. Yang pertama diadakan rapat besar adat atau RBA di Bukit Siguntang pada tahun 1502 Masehi di Bukit Siguntang, atau pada tahun 908 Masehi. Nah, itu diadakanlah potong kerbau tengah duo. Di situ orang bersumpah membuat hukum adat, menetapkan pucuk undang nan limo sebagai dasar negara dan sumber hukum, menetapkan adat dan 4 sebagai hukum dasar
dan penggolongan hukum, menetapkan hukum adat yang 9 pucuk untuk mengatur warga Jambi ini mulai dari kandungan sampai meninggal dunia, sampai ke kuburan. Itu kuburan pun tidak boleh diganggu. Nah begitulah. Nah di situ ditetapkan. Nah maka berlakulah satu hukum adat di Melayu Jambi. Sejak itu pula lah kerajaan Melayu Jambi tadi disebut dengan Kerajaan Islam Melayu Jambi. Kerajaan Islam, tapi hukum yang dilakukan adalah hukum adat. Di Bukit Seguntang itulah dipadu adat dengan sara. Begitu, dipadu adat dengan sara, maka keluarlah adat bersandi sara. Adat tidak boleh berlaku kalau bertentangan dengan sara. Itu artinya. Nah, itulah yang disebut dengan hukum adat Melayu Jambi tadi. Nah, itu. Nah, satu yang pertama. Tapi ingat, ketika rapat adat di Bukit Seguntang, Merangin, sebagian Merangin dan Kerinci belum masuk Jambi. Mereka datang sebagai peserta, dibawa oleh Raja Pagaruyung, dibawa oleh Sultan Bakilat Alam. Semua pemangku adat Kerinci dan Merangin itu dibawa ke Bukit Seguntang atas nama peserta dari Kerajaan Pagaruyung. Kenapa? Karena mereka masih di bawah payung Pagaruyung. Ingat, orang Jambi mengatakan hukum adat Pagaruyung itu undang. Padahal orang-orang Pagaruyung tidak pernah mengatakan seperti itu. Orang Jambi mengatakan hukum adat Jambi ini taliti. Nah, maka ketika di Pagaruyung, ketika rapat adat di Bukit Seguntang itu disebutlah karena orang kayu hitam Raja Jambi datang ke situ, kemudian Sultan Bakilat Alam datang juga ke situ, ke Bukit Seguntang. Nah, maka dikatakanlah unang talansung kilih, taliti talansung mudik, bertemu di ujung lentik lidah tanah Tanjung Samalidu. Maka disitulah ditakuk Durian Takuk Rajo sebagai batas antara Jambi dengan Pagaruyung atau Minangkabau. Dari situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian pada tahun 24 Masehi itu jenang-jenang dari Jambi ini datang ke Kerinci memungut uang jajah namanya. Nah, atau pajak kalau kita sekarang. Tetapi orang Kerinci dan Merangin tidak mau bayar karena dia menganggap, loh kok orang Jambi, kerajaan Jambi yang minta pajak uang jajah dengan kami. Kami ini bukan orang Jambi, kami ini orang payung Pagaruyung. Walaupun Raja Pagaruyung tidak pernah datang ke Kerinci dan Merangin, hanya sekali pada zaman Aditya Warman. Pada tahun 1350 Masehi, Aditya Warman pernah datang ke Kerinci rendah, Kerinci tinggi, secucur air seguling batu. Ketika itulah dia menukar gelar Sigindo, gelar Pemuncak ditukar dengan gelar Depati. Nah, itu terjadi pada tahun 1350 Masehi. Nah, ketika orang Kerinci dan Merangin tidak membayar pajak, akhirnya ribut, terjadilah perang. Selama 3 tahun lamanya Kerajaan Melayu Jambi perang dengan Kerinci. Nah, yang di Kerinci dikomandokan oleh Tiang Bungku. Menurut kabar yang soheh, itu mati jenang 40. Jenang orang Jambi itu mati. Nah, pada satu saat Kerajaan Jambi, Hulu Balang Kerajaan Jambi ini terkurung dalam hutan di Pulau Tengah Kerinci itu. Nah, kelaparan karena jalan-jalan bantuan dari Jambi ini lewat Serampas, Sungai Tenang, lewat Morosia, lewat Penata ini sudah diretas, sudah dijaga oleh tentara Kerinci. Nah, maka kesulitanlah Kerajaan Jambi untuk mengalahkan Merangin dan Kerinci. Nah, itu bayangkan dahsyatnya perang itu. Waktu itu terjadi kebencian yang luar biasa antara Kerinci dan Merangin kepada Jambi. Bayangkan kalau ada kerbau bakuk mangua ke Jambi, dipotong, kerbau itu dibiarkan celako. Kalau ada anjing menggonggong arah ke Jambi, itu dipotong lehernya, dibuang. Kalau ada ayam berkokok jadi dipancung. Nah, coba. Kalau ada pisang berbuah beletuk, dibuang, dicincang habis, dibuang, dianggap cukup celako. Nah, begitulah kebencian rakyat
Kerinci merangin kepada Jambi. Nah, tapi Tuhan berkata lain. Pada tahun 1526 orang Jambi minta bantu kepada Pangeran Temanggung Kabul di Bukit, itu anak Rajo, anak daripada orang Kaya Hitam yang tinggal di Mataram, datanglah ke Jambi membantunya. Akhirnya singkat cerita Tiang Bokok dapat ditangkapnya dengan Jalo Suto. Nah, dibawa ke Jambi dan diadili. Nah, jatuhkan hukuman mati. Tapi kabarnya dia tidak bisa dieksekusi karena tidak ada senjata yang bisa membunuhnya. Akhirnya dia menghilang, menurut ceritanya hilang. Nah, begitu anunya. Nah, ketika tahun 1526 itu Kerinci dan Merangin kalah perang, maka Kerinci dan Merangin otomatis masuk jadi wilayah Jambi. Nah, mulai dari 1526 sampai 1530, maka hukum adat Taliti tadi berlaku juga di Merangin dan Kerinci, sedangkan Kerinci disebut dengan undang. Nah, terjadi lagi dualisme hukum adat, begitu. Nah, karena ada dua hukum di tengah masyarakat, maka oleh Depati Induk 6 anak 10, dulu 16 Depati itu. Depati yang di luar 16 itu dibilang Induk 6, Depati yang tinggal di Kerinci dibilang anak 10. Artinya itu yang dulu dilantik disebut Induk 6, yang kemudian dilantik ada 10 disebut anak 10. Padahal bukan anaknya, bukan, tapi dulu dilantik dan kemudian dilantik itu saja. Karena ketika kalahnya Kerinci dan Merangin perang dengan Jambi, maka oleh kerajaan Jambi ditunjuklah Pangeran Temanggung tadi menjadi Raja Pucuk Jambi dengan pusat kerajaannya di Kota Bangko, istananya di Muaro Masumai. Nah, begitu. Nah, ketika negerinya sudah aman, lalu Pangeran Temanggung ini berjalan menyelani daerahnya, maka dia berjalanlah ke Kerinci. Setelah sampai di Gugo, dia disambut oleh 6 Depati di situ. Depati Sri Bumi Putih dari Serampas, Depati Sri Mengalo Pamuncak Alam Sungai Tenang, Depati Mudo Perhatiin Tuo, Depati Mudo Senggerahan, Depati Tiang Pupung Merosiau, dan Depati Mangku Yudo dari Pamarap. 6 Depati ini mengatakan tunduk patuh kepada Pangeran Temanggung Kabul di Bukit. Oleh Pangeran Temanggung lalu dibeat, dilantik, diakui dia menjadi Depati dan diakui juga wilayahnya, dan dia berhak memancung memutus terhadap apa yang terjadi di wilayahnya. 6 Depati ini dibawa oleh Pangeran Temanggung Kabul di Bukit ke Kerinci. Setelah sampai di Pangasi, Kerinci, berkumpul pula lah 10 Depati di situ. Nah, juga dia mengatakan niat yang sama, mengatakan patuh kepada Pangeran Temanggung Kabul di Bukit. Maka dilantiklah 10 Depati itu di Pangasi Kerinci. Nah, setelah dilantik, diakui juga wilayahnya, dia diberi kekuasaan, berhak memancung, memutus terhadap apa yang terjadi di wilayahnya. Dialah yang menghitamkan, dialah yang memutihkan. Maka terjadilah Persatuan Depati Induk 6 anak 10. Kalau dulu disebut dengan 4 di Aceh, 3 di Baruh, Pamuncak dan Pamarap ada 11, tapi sekarang sudah menjadi 16. Maka mulai dari tahun 1526 terjadilah selama 4 tahun kurang lebih terjadi dualisme hukum. Ada hukum di tengah masyarakat, undang mengadilinya. Ada yang disebut dengan taliti yang dilaksanakan. Maka oleh Induk 6 anak 10 diusulkanlah kepada Raja Pucuk Jambi, Pangeran Temanggung pada waktu itu, untuk diadakan rapat adat untuk menyatukan undang dengan taliti. Itu singkat cerita, diadakanlah rapat besar adat di Bukit Setinjau Laut, Kerinci. Maka dipotong pula kerbau setengah 2 di situ. Disitulah disepadukan undang dengan taliti.
Maka keluarlah hukum adat berseni sara seperti yang ada sekarang ini, berlaku untuk seluruh Jambi, mulai dari Tanjung Jabung sampai Kerinci. Nah, di situ pula lah rapat adat Kerinci di Bukit Setinja Laut Kerinci itu pada tahun 1530 Masehi. Nah, mengakui segala keputusan yang telah diadakan oleh RBA Bukit Seguntang. Hanya dengan catatan ada penambahan di mana hukum ternak dan umum ladang dimasukkan dalam Undang 20 menjadi pasal yang terakhir. Nah, situ di Kerinci dimasukkan, ada perubahan. Jadi diterima dengan catatan, dimasukkan ini, maka diterima lagi. Nah, karena suksesnya rapat besar adat di Bukit Setinja Laut itu, ketika penutupan, karena ada rajo-rajo daerah-daerah lain juga ada rajo selebar daun dari Palembang, ada rajo empat patulai dari Rejang Lebong, ada Tuanku Hitam Indrapuro dari Teluk Air Manis, Indrapura, ada Sultan Bakilat Alam dari Kerajaan Minangkabau. Nah, datang ke situ. Maka dengan suksesnya malam penutupan, naiklah orang kaya rajo dari Pagaruyung, yaitu Sultan Bakilat Alam dalam pentas itu, lalu dia mengumumkan situ. Maka mulai saat ini Pangeran Temanggung Kabul di Bukit kita tambah gelarnya. Maka dengan Kabul di Bukit. Jadi Pangeran Temanggung. Nah, akhirnya ditambah dengan Kabul di Bukit. Segala apa yang dicita-citakannya terkabul di Bukit Setinja Laut ini. Maka mulai itu disebutlah Raja Pucuk Jambi itu Pangeran Temanggung Kabul di Bukit. Nah, itu rapat adat yang kedua, rapat besar adat. Jadi ada dua rapat besar adat, pertama di Bukit Seguntang, yang kedua di Bukit Setinja Laut. Kedua-duanya potong kerbau tengah dua. Tanduk kerbau rapat adat Bukit Setinja Laut itu masih ada sekarang. Jadi pusako lari darat dusun Sungai Penuh. Dan kabarnya memang kerbau itu berasal dari Sungai Penuh. Itu ceritanya. Nah, kemudian wilayah Pucuk Jambi 9 lurah ini, yang saya sendiri menyebutnya tanah sebingkah payung sekaki, air setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 lurah. Nah, itu menjadi sesuatu yang baik di Jambi ini. Hanya 4 kali mengadakan rapat adat, 2 kali rapat besar adat. Nah, rapat besar adat dua kali itu, pertama di Bukit Seguntang, 2 di Bukit Setinja Laut, potong kerbau tengah dua. Kemudian ketika Belanda telah masuk di Jambi, walaupun Jambi belum tunduk pada kerajaan Belanda, tapi bagian-bagian daerah telah banyak yang dikuasai oleh Belanda. Maka pada tahun 1842 Masehi diundanglah oleh Belanda rapat di Bukit Tinggi. Alasan Belanda adalah karena wilayah ini sudah dilakukan hukum KUHP, hukum negeri Belanda. KUHP itu kan hukum warisan Belanda. Nah, sudah berlaku. Maka diputuskanlah di situ. Pertama, hakim adat tidak boleh mengadili perbuatan pidana atau tidak boleh mengadili tindak pidana. Jadi kalau orang bunuh orang, menikam, perbuatan menikam tidak boleh diadili oleh hakim adat. Tapi hakim adat boleh mengadili akibat yang terjadi dari perbuatan itu. Akibat dari tikam kan mati. Kalau mati orang, kan ada orang yang bersedih, ada orang yang marah, ada orang yang kehilangan keluarga, ada orang yang kehilangan pencarian sumber rezeki, macam-macam. Nah, itu yang diadili oleh adat untuk memulihkan keseimbangan. Itu tujuannya, memulihkan segala keseimbangan akibat dari perbuatan pidana. Itu yang diadili hukum adat. Satu. Yang kedua, hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukuman badan. Hukuman badan itu hukum penjara, hukum bunuh, hukum pancung, umpamanya kan. Dulu kan ada hukum mati, dibuang ke Laut Ujo, dimasukkan ke luka anak larai.
dibuang ke Laut Ujo atau dibuang ke Telun Tujuh. Nah, tidak boleh lagi. Jadi hukuman mati dilarang Belanda, hukum penjara dilarang Belanda, hukum kurungan dilarang Belanda, hukum badan dilarang Belanda. Karena itu hukuman badan semua namanya. Maka hukum adat dibolehkan menjatuhkan hukum denda adat. Kepada orang yang membunuh ada denda adat. Jadi kalau ada orang membunuh orang, orang melukai orang lain, tidak ada dendanya, dia tuh adat. Itu bukan hukum namanya. Karena hukum adat itu dipotong hewan, kemudian dia tuh kan denda adat. Denda adat ini dikembalikan kepada si ahli waris. 10% untuk para hakim yang bersidang, para elit yang bersidang, 90% untuk korban. Maka dalam adat disebut dengan kecik babatu gedang babungkal baiku bakupalo. Kecik babatu atau ekornya itu yang disebut dengan 10% untuk hakim yang bersidang. Gedang babatu bakapalo itu 90% untuk orang yang korban, untuk korban. Apa korbannya itu orang atau mungkin negeri korbannya, karena bisa negeri jadi korban. Kalau ada orang berpeluk cium kan negeri malu. Kalau kita menghukum maka dendanya 90% untuk negeri. Nah itu diputuskan di Bukit Tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Bukit Tinggi ditetapkan standar harga nyawa orang. Jadi kalau bangun ada standar, ada membayar emas, tidak seenak saja. Tidak boleh hakim membuat seenak saya, tidak. Standarnya ditetapkan dengan peso, karena waktu itu uang Belanda itu namanya peso. Nah, lalu dinilai dengan harga emas hari itu. Setinggi-tinggi harga nyawa manusia yang dijatuhkan oleh hukum adat dengan bangun tengah tigo, yaitu membunuh dengan cara berencana, maka setinggi-tingginya itu 960 peso. Kalau ditimbang dengan emas waktu itu sama dengan 2.400 gram. Itu. Nah, itu di situ aja. Jadi tidak boleh lagi standar dia dengan uang rupiah, standar dia dengan sekandak kita tidak bisa. Ingat, 2.600 gram, 2.400 gram ditanda dengan emas. Satu emas waktu itu disebut, kalau kita sebut 5 emas, nah, harus tahu satu emas dulu. Satu emas sama dengan 2,5 gram. Jadi kalau ada hakim adat menjatuhkan hukum kena denda 5 emas, berarti kalikan 2,5, jadi 12,5. Kalau ada hakim adat menjatuhkan hukum 10 gram, 10 Mei, berarti 25 gram. Nah, begitulah terus. Kalau ada hakim adat menjatuhkan kena 20 Mei, berarti kali 2,5 gram sama dengan 50 gram. Nah, itu ditetapkan di Bukit Tinggi. Standar harga nyawa manusia. Kuburan hidup di rumah gadang, di rumah gedak, di rumah adat, di rumah deh, rumah teli, rumah jenang, dapur rajo, di atas bebubung perak, di bawah besendi gading, lantai benamu hamparan adat, tempat dan mudo baban pantat, tempat dan tu baban adat. Di situ serah terimakan uang bangun tadi. Kuburan mati di tengah padang. Mayat orang yang telah dibunuh dikuburkan di tanah. Nah, itu anunya. Jadi uang bangun itu adalah harga pengganti harga nyawa orang yang telah dibunuh. Jadi kalau ada orang membangun, menjatuhkan hukum bangun, tidak ada dendanya, tidak ada uang yang diterima oleh pihak korban, itu hukum bangun yang salah. Masa orang yang mati, orang lain yang mati, tiba-tiba tokoh adat yang makan kerbau, orang lain yang berzina, orang adat yang makan kambing, orang lain yang dilukai, orang adat yang makan ayam. Denda tidak ada. Nah, ini salah. Nah, itu rapat adat yang ketiga. Jadi saya ulang balik. Rapat adat yang pertama di Bukit Seguntang 1502, rapat adat yang kedua di Bukit Senja Laut, rapat besar adat ya. Rapat besar adat yang kedua di Bukit Senja Laut pada tahun 1530, rapat adat. Ini rapat adat. Yang di Bukit Tinggi itu rapat adat, bukan rapat besar adat, karena tidak potong kerbau. Pada tahun 1000 rapat adat yang ketiga itu
pada tahun 1842 Masehi. Nah, singkat cerita, berjalanlah waktu. Kemudian pada tahun 1906 Masehi, Jambi resmi dijajah oleh Belanda. Maka pada tahun 1908 di Tanah Pilih ini diadakan rapat adat kembali. Rapat adat yang keempat atau yang terakhir sebenarnya. Nah, maka Belanda mengatakan harus dipatuhi segala keputusan rapat adat yang di Bukit Tinggi itu. Rapat adat 1842 Masehi. Yang kedua, di Jambi ditetapkan standar uang pampas, uang denda. Nah, dihitung dengan emas. Nah, begitu anunya. Maka lahirlah yang namanya 1 Mei, lahirlah 1 Pao, 1 Tail, 1 Kati. Nah, di Jambi lah ditetapkan itu. Nah, untuk setiap denda adat, baik itu pampas, dihitung dengan emas, baik mengenai pelanggaran, dihitung dengan emas. Nah, tetapkan di Jambi. Jadi di Jambi ditetapkan itu. Nah, saya ulang kembali. Pertama, setiap rapat adat ada alasannya menurut hukum adat. Kalau tidak ada alasan, tidak mungkin ada rapat adat. Itu pertama. Yang kedua, di Kerajaan Melayu Jambi, ya, di Kerajaan Melayu Jambi ini, mulai dari Melayu Purba sampai hari ini, baru 4 kali orang merapat adat menetapkan hukum adat yang berlaku di Jambi. 2 disebut dengan Rapat Besar Adat atau RBA, yaitu rapat adat di Bukit Seguntang, rapat adat di Bukit Sejalaut dengan memotong kerbau tengah duo. Rapat adat di Bukit Seguntang 1502 Masehi dipotong kerbau tengah duo. Rapat adat di Bukit Sejalaut Kerinci pada tahun 1530 dipotong kerbau tengah duo. Kemudian rapat adat biasa, yaitu di Bukit Tinggi dan 1842, dan rapat adat di Tanah Pilih pada tahun 1908 dengan orang Belanda menetapkan standar uang pampas. Nah, begitu. Supaya kamu mengerti, terutama yang muda-muda, jangan tidak tahu adat Jambi. Awak orang Jambi, tinggal di Jambi, tapi tidak mau tahu dengan adat Jambi. Kan lebih baik bunuh diri itu. Lebih baik lari dari Jambi, cari bumi lain. Tuh apa tinggal di Jambi kalau tidak mau mencintai Jambi? Kita tinggal di Jambi, makan di Jambi, tidur di Jambi, mandi di Jambi. Udara yang kita hirup ini adalah udara dari Jambi. Maka cintailah Jambi, senangilah Jambi, bangunlah Jambi ini, dan cintailah hukum adat Jambi. Begitu, jangan